Yes, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak? Pasti semua anak-anak sehat ya? Oke, Miss Foni senang sekali hari ini bisa menjumpai anak-anak melalui tayangan online seperti ini. Nah, anak-anak, walaupun sekarang ini anak-anak tidak bisa pergi ke gereja, tapi anak-anak masih bisa mendengarkan cerita Alkitab melalui tayangan online seperti ini. Dan kita tetap harus bersukacita. Kita tetap harus happy. Oke, nah Miss Foni mau lihat bagaimana wajah anak-anak kalau happy. So, give your smile. Yes, very good. Nah, anak-anak, sekarang Miss Foni mau lihat semangatnya anak-anak seperti apa. Oke, coba anak-anak sekarang lihat warna baju anak-anak apa. Miss Foni pakai bajunya warna apa ini? Merah. Oke, kalau ada anak-anak yang belum tahu warna bajunya boleh tanya mama, tanya papa, atau tanya kakak juga oke. Sudah tahu ya? Anak-anak pakai baju warna apa? Oke, nah kalau Miss Foni sebut warna, misalnya Miss Foni sebut warna merah. So, anak-anak yang pakai baju warna harus lompat yang tinggi. Oke? Warna biru. Anak-anak yang pakai baju warna biru, lompat juga yang tinggi. Jadi anak-anak harus tahu ya warna bajunya apa ya. Ready? Oke, semuanya bangkit berdiri. Kasih jarak ya, awas ya, lompatnya hati-hati ya. Oke, kita mulai. Warna merah. Yes, good. Lompatnya tinggi. Lalu warna putih. Very good. Warna biru. Yes. Warna kuning. Good. And then warna-warni. Semuanya lompat yang tinggi. Sekali lagi. Yes, yang tinggi. Very good, thank you. Anak-anak luar biasa sekali. So Miss Foni lihat anak-anak happy. Anak-anak penuh dengan semangat. Now, anak-anak boleh duduk kembali. Duduk yang rapi. Lalu fokus. Anak-anak bisa lihat Miss Foni. Dan jangan lupa kasih senyum. Ya? Oke. Nah, anak-anak, kita akan mulai mendengarkan cerita dari Alkitab. Minggu ini, Miss Foni akan ambil cerita dari Alkitab di kitab Keluaran. Bab 17 ayat 8 sampai dengan 16. Miss Foni ulangin ya. Dari kitab Keluaran bab 17 ayat 8 sampai dengan 16. Nah, anak-anak masih ingat kan seperti minggu lalu Miss Sandra juga cerita mengenai Musa bersama dengan bangsa Israel, bagaimana Tuhan memberikan penyediaan air untuk bangsa Israel. Dan minggu ini masih cerita mengenai Musa dalam perjalanannya dengan orang-orang Israel menuju kepada tanah perjanjian. Nah, anak-anak, di dalam perjalanan Musa menuju tanah perjanjian, lalu tiba-tiba di tengah jalan mereka diserang oleh orang-orang jahat. Ya, anak-anak tahu siapa itu orang-orang jahatnya? Nah, orang-orang jahat itu adalah orang Amalek. Yes, orang Amalek menyerang bangsa Israel dari belakang. Anak-anak tahu, di barisan orang Israel yang berjalan itu, di paling belakang adalah ada orang-orang tua, ada orang anak-anak, ada juga orang sakit, ada wanita-wanita atau ibu-ibu. Mereka berjalan di paling belakang dan inilah yang diserang oleh orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek ini sangat jahat. Karena apa? Karena mereka menyerang orang-orang yang lemah. Nah, setelah orang-orang Israel diserang oleh orang-orang Amalek, akhirnya Musa memanggil seorang anak muda dari bangsa Israel yang bernama Yosua. Ya, siapa tadi namanya? Yosua. Yes, Yosua kemari. Lalu Musa minta Yosua untuk memilih orang-orang laki-laki dari bangsa Israel
untuk mereka menyerang dan melawan tadi orang-orang Amalek yang jahat. Nah, Yosua menuruti perintah Musa. Dia panggil orang-orang laki-laki dari bangsa Israel dan mengajak mereka untuk menyerang, melawan tadi orang-orang Amalek yang jahat. Nah, keesokan harinya Yosua pergi bersama dengan orang-orang Israel, orang laki-laki tadi bersama-sama pergi menyerang orang-orang Amalek yang jahat tadi. Lalu Musa, bagaimana dengan Musa? Musa nggak ikut sama mereka. Musa tidak ikut sama Yosua dan orang Israel, tapi Musa pergi naik ke atas bukit bersama dengan Harun dan Hur. Ya, Musa naik ke atas bukit yang paling tinggi. Lalu apa yang dilakukan Musa, anak-anak? Ya, waktu Musa sampai di puncak bukit, Musa mengangkat tangan ke atas kepada Tuhan. Dan anak-anak tahu, pada saat Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan, Yosua dan bersama dengan orang-orang Israel mendapat kekuatan. Mereka mulai menang melawan orang-orang Amalek tadi. Nah, perang ini atau pertempuran ini lama sekali ya, anaknya 1 jam, 2 jam, lama sekali. Musa terus mengangkat tangannya ke atas kepada Tuhan. Dan anak-anak tahu, ya Musa lama-lama capek. Pada saat dia lelah capek, tangan Musa mulai turun ke bawah. Nah, anak-anak tahu pada saat tangan Musa mulai turun ke bawah, orang-orang Israel dan Yosua mulai menjadi lemah dan mereka mulai kalah di dalam peperangan bersama dengan Amalek. Nah, coba anak-anak angkat tangannya ke atas seperti ini, seperti Musa. Dalam waktu yang lama. Pasti anak-anak juga merasa capek kan? Ya betul, sama seperti Musa. Begitu capek, langsung tangan Musa turun ke bawah. Nah, pada saat tangan Musa turun ke bawah, Harun dan Hur yang tadi bersama dengan Musa, kemudian membantu Musa untuk mengangkat kembali tangan Musa ke atas. Sehingga tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur untuk tetap tangannya ke atas. Ya, nah pada saat tangan Musa mulai ke atas, kembali anak-anak, orang-orang Israel dan Yosua tadi beroleh kekuatan lagi. Mereka mulai lagi menang. Mereka menang melawan tadi siapa? Orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek mulai kalah. Dan perang terus berlangsung. Pertempuran terus berlangsung. Sampai menjelang sore. Akhirnya pertempuran pun selesai. Anak-anak tahu siapa yang menang? Betul sekali, orang-orang Israel dan Yosua berhasil mengalahkan orang-orang Amalek. Mereka menang. Dan anak-anak setelah pertempuran itu, setelah peperangan itu selesai, Musa akhirnya membuat altar bagi Tuhan. Dan altar itu diberi nama Tuhan Panjiku. Yang artinya Musa mengakui bahwa sungguh benar Tuhanlah yang melindungi bangsa Israel. Tuhanlah yang memampukan mereka untuk menang di dalam pertempuran itu. Nah anak-anak, bangsa Israel bisa menang dari orang Amalek ini sungguh hal yang luar biasa. Karena apa? Karena bangsa Israel ini hanya rakyat biasa. Sedangkan Amalek, mereka ini sudah biasa di dalam peperangan. Dan mereka tahu bagaimana caranya berperang. Sedangkan orang Israel, mereka belum pernah berperang. Ini adalah pertama kali mereka berperang. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memampukan mereka untuk menang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa melakukan mujizatnya. Nah, anak-anak, coba Miss Foni mau tanya. Anak-anak ada yang pernah merasa takut? Lalu ada pernah merasa sedih? Anak-anak pernah mengalami sakit? Demam, lalu gak bisa pergi sekolah. Nah, pada saat anak-anak takut, anak-anak sedih, anak-anak sakit, apa yang anak-anak lakukan? Nah,
anak-anak, kita bisa datang kepada Tuhan, kita angkat tangan kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita minta Tuhan memberikan sukacita, kita minta Tuhan mengangkat setiap ketakutan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Tuhan pasti menjawab doa-doa dan permohonan setiap doa kita. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi, Miss Foni mau coba kasih beberapa pertanyaan buat anak-anak. Anak-anak tahu nggak ya jawabannya? Listen for the question ya. Pertanyaan pertama. Siapakah orang jahat yang menyerang bangsa Israel? Siapa? Yes, good. Bangsa Amalek jawabnya. Kemudian pertanyaan kedua. Siapa yang memimpin bangsa Israel dalam pertempuran? Ayo, siapa yang ingat tadi siapa namanya? Yes, Yosua. Good. Lalu, pertanyaan ketiga. Apa yang Musa lakukan agar bangsa Israel bisa menang dalam pertempuran? Ada yang tahu jawabannya apa? Yes, Musa berdoa kepada Tuhan, lalu mengangkat tangannya ke atas kepada Tuhan. Nah, oke anak-anak. Sangat luar biasa. Anak tadi semua bisa menjawab pertanyaan dari Miss Foni. Berarti anak-anak fokus. Berarti anak-anak hafal betul apa yang tadi Miss Foni ceritakan. Oke. Nah, sekarang kita juga punya satu ayat hafalan. Ya, anak-anak bisa buka dari Alkitab, kitab Lukas bab 1 ayat 37. Dari kitab apa anak-anak? Kitab Lukas bab 1 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. Oke. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, thank you anak-anak. Semuanya luar biasa. Mari kita tutup hari ini dengan doa bersama-sama. Mari anak-anak sekarang duduk yang rapi, lalu anak bisa tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Yes, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk selalu penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah, Engkau adalah Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Kami percaya Engkau Allah yang besar dan kami percaya Engkau mendengar setiap permohonan doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya berkata, Amen. Sekarang kita akan membuat art and craft. Oke. Art and craft, anak-anak bisa nanti minta papa atau mama atau kakak juga download bahannya itu ada di website. Nah, nanti ada Miss Foni kasih lihat ya di website nanti ada 2 gambar, ada gambar seperti ini. Ya, ini adalah gambar Musa. Kemudian ada juga nanti satu lagi gambar seperti ini, gambar tongkat Musa dan tangan Musa. Nanti digunting seperti ini, ya. Lalu tangannya ini nanti anak-anak tempel di sini. Nih, anak bisa tempel tangannya di sini. Dan satu lagi di sebelah sini tempel. Nah, gimana cara nempelnya? Nanti anak-anak bisa pakai kalau Miss Foni ini pakai ini namanya ada pin. Nanti pinnya ini dimasukkan ke dalam sini, dilubangin, ya. Lalu nanti akan jadinya seperti ini. Nih, yang sudah jadi, so like this. Tangannya, yang satu taruh di sini, satu di sini. Jadi anak-anak bisa gerakin tangan Musa seperti ini. So, seperti tadi, cerita tadi, bagaimana waktu tangan Musa naik ke atas? Yes, 2 tangannya bisa naik ke atas sini. Ya, nih 2 tangan Musa bisa ke atas begini. Lalu tangan Musa ke bawah, anak-anak bisa turunkan tangan Musa ke bawah. Nah, supaya lebih bagus lagi, anak-anak bisa kasih warna seperti ini. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak. Nah,
Sampai berjumpa di dalam sesi yang berikut. Happy Sunday. Bye.